Baik, waktunya sudah habis, jadi Anda yang mengumpulkan. Lah yang sekarang saya anggap tidak mengumpulkan, gitu ya. Baik, ya. Saya akan menjawab soal nomor 2 dan soal nomor 3 untuk nanti muncul soal kuis nomor 4. Soal nomor 3 adalah berapakah banyaknya alamat yang bisa diakses oleh microprocessor? Anda bisa lihat microprosesornya mempunyai kaki sebanyak 4. Yaitu A0, A1, A2, A3 tentu saja akan ada sebanyak 2 pangkat 4 alamat atau dia mengakses sebanyak 16 alamat. Ya. Sementara yang nomor 3, kalau Anda lihat ada RAM 8 alamat, di bawah 8 alamat, di atas 8 alamat, area kosongnya itu ada 8 alamat. Jadi total yang dibutuhkan oleh memory map itu ada sebanyak 24 alamat. Ini jelas ini, ya. Jadi prosesornya punya 4 kaki, A0, A1, A2, A3 tentu saja ada 2 pangkat 4, 16 alamat. Sementara memory map-nya membutuhkan alamat sebanyak 24. Nah, sehingga muncul pertanyaan nomor 4, waktunya 5 menit juga. Jadi paling lambat sampai jam 8:05. Oke, dapatkah dapatkah permintaan memory map dipenuhi oleh prosesor yang tersedia? Waktunya 5 menit. Hani suka bertele-tele, tapi juga suka bunuh orang. Dengan pertanyaan bertele-tele Anda tidak mau menjawab, saya juga tidak akan mau memberi nilai. Saya nggak peduli Anda komentar bahwa dosennya pelit, saya nggak peduli bahwa dosennya suka bunuh orang, saya nggak peduli. Saya akan menilai berdasarkan fakta yang ada. Saya siap ditegur oleh kadep karena banyak yang nggak lulus, saya siap ditegur dekan karena banyak yang nggak lulus, dan saya juga siap ditegur oleh Pak Rektor karena banyak yang nggak lulus. Dan saya akan beberkan bukti-bukti dari kuis-kuis harian yang Anda sampaikan ke saya. Itu saja. Waktunya 5 menit sampai jam 8:05.
lewat. Jadi sekali lagi waktunya sudah hanya 16 alamat, sementara permintaannya 24 alamat. Jadi ibaratnya saya punya uang 16.000, saya punya uang 16.000, mau beli soto seharga 24.000, tentu saja hal ini jawabannya ya pasti tidak dapat. Jawabannya pasti tidak dapat, ya. Jadi jawabannya adalah pasti tidak dapat. Tidak ada ceritanya bisa beli soto seharga 24.000 kalau uangnya hanya 16.000, ya. Sampai di sini saya hentikan dulu, barangkali ada yang perlu didiskusikan, ada pertanyaan? Jadi sekali lagi sampai di sini saya hentikan dulu, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Ya, jadi Anda perhatikan bahwa mengapa, sekali lagi, mengapa tidak dapat digambar rangkaiannya, karena yang tersedia prosesornya hanya bisa mengakses 16 alamat, sementara yang dituntut adalah 24 alamat, ya. Perhatikan dalam contoh kehidupan nyata, Anda punya handphone, Anda lihat di datasheet hanya support micro SD 8 giga, ya. Anda pasang memori 32 giga, pasti tidak akan dikenali. Anda punya handphone, dia bisa mengakses micro SD 32 giga, Anda pasang memori 64 giga, pasti tidak dikenali, ya. Itu kondisi wajar, kondisi yang Anda jumpai dalam kehidupan nyata. Sekali lagi contoh paling jelas, kalau Anda punya handphone Anda support micro SD sampai 64 giga, Anda pasang micro SD 128 giga, pasti tidak bisa dikenali. Oke, ada diskusi? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kuis berikutnya, ya. Kuis berikutnya, kuis kuis nomor 5, ini saya hapus dulu, ya. Ini kuis nomor 5, ya. Kuis nomor 5, ya. Ini kuis nomor 5. Nah, Anda perhatikan sekarang kuis nomor 5, ya. Saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu, kalimat ini saya hapus dulu. Kalimat ini juga saya hapus dulu. Oke, perhatikan. Ya, saya ganti alamatnya 4. Sekali lagi, alamatnya saya ganti. Banget, 4 alamat. Oke, sehingga muncul soal kuis nomor 5. Baik, silahkan Anda lihat di layar. Ini soal kuis nomor 5, ya. Soal kuis nomor 5, ya. Ini soal kuis nomor 5 merupakan kelanjutan yang tadi. Dapatkah permintaan memory map dipenuhi oleh microprosesor yang tersedia? Ini soal nomor 5. Waktunya 5 menit, berarti sampai jam 8.16.
Baik, waktunya sudah habis, jadi tolong diakhiri. Anda yang mengumpulkan setelah waktu ini saya anggap tidak ikut kuis sehingga jawabannya saya abaikan, ya. Dan tentu saja jawabannya gampang sekali, jawabannya adalah pasti dapat, ya, pasti bisa, ya, pasti bisa dipenuhi. Mengapa? Prosesor yang tersedia 16 alamat, A0, A1, A2, A3, ada 4 alamat, 4 bit alamat, ya. Tentu saja totalnya alamat sesuai dengan kuliah rangkaian digital ada 16. Sementara yang dibutuhkan oleh memory map ada 8 area kosong, ditambah 8 area yang dibutuhkan oleh RAM, 4 paling bawah dan 4 paling atas sehingga totalnya 16. Jadi pasti dapat dipenuhi. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Ada pertanyaan? Saya tunggu barangkali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada pertanyaan, Anda perhatikan. Kalau tidak ada pertanyaan untuk membuktikan bahwa Anda paham dengan penjelasan saya karena tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi. Mari kita lanjutkan dengan soal kuis nomor 6, ya. Soal kuis nomor 6 adalah soal nomor 1, ya. Nah, soal nomor 1 yang saya ulang lagi. Manakah yang Anda pilih? Berapa banyakkah RAM yang Anda pilih? Kemudian yang C adalah gambarkan rangkaiannya. Waktunya saya kurangi 10 menit, ya. Menjadi tinggal 20 menit, berarti nanti paling lama jam 8:38. Sekali lagi, soal nomor 1 saya ulangi lagi menjadi soal nomor 6. Waktunya saya kurangi 10 menit, totalnya menjadi 20 menit, ya. Jadi Anda perhatikan, soal nomor 6 adalah soal nomor 1 seperti yang tertera di layar. Waktunya 20 menit, paling lambat jam 8:38.
Baik baik, ya. Baik, rupanya tadi lupa belum dihidupkan. Jadi sekali lagi yang perlu saya sampaikan adalah, ada banyak jawaban, ya, ada lebih dari satu jawaban yang valid. Sekali lagi saya ulang, ada lebih dari satu jawaban yang valid dan saya tidak bisa memaksakan jawabannya harus begini atau harus begitu. Yang jelas yang perlu saya sampaikan adalah ada lebih dari satu jawaban yang valid, ya. Tapi karena posisi saya sebagai sumber belajar, ya, posisi saya sebagai sumber belajar, maka saya memilih menggunakan cara yang paling mudah dipahami, gitu ya. Karena tadi lupa mikrofonnya belum dihidupkan, ya. Jadi sekali lagi karena saya sebagai sumber belajar, saya memilih cara yang paling mudah dipahami. Tapi sekali lagi saya ulang, tentu saja Anda tidak harus mengikuti cara saya. Silahkan Anda pilih sendiri menurut cara yang paling mudah Anda pahami, gitu ya. Jadi ada lebih dari satu jawaban yang valid, ya. Baik, ini kembali ke sini, ya. Ini kosong, ya. Ini kosong, kosong, kemudian mulai dari alamat sorry, satu 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 kosong sampai satu 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 ini dipakai untuk run. Jadi kalau pakai kalimat kondisinya seperti ini, ya. Sampai di sini ada diskusi, ya. Jadi kalau mau ditulis secara lengkap, saya pakai notepad, ya. Kalau mau ditulis secara lengkap, ini kalau mau ditulis secara lengkap, ya. Kalau mau ditulis secara lengkap adalah dimulai dari, ya saya tulis dulu A3, saya sharing layar. Kemudian kelihatan, ya. A3, A2, A1, 0, gitu ya. Dan kelihatan dimulai dari 0, 0, 0, 0, oke.
Baik, saya capture saja dulu. Baik, saya sharing dulu. Oke, ya, jadi Anda perhatikan, saya share dulu, kemudian kelihatan. Baik, sudah kelihatan ya di layar ya, mudah-mudahan ya. Jadi Anda perhatikan, ini kalau ditulis secara lengkap, gambar memory map-nya seperti itu, ya. Jadi gambar memory map-nya seperti itu, kemudian saya garis-garis supaya kelihatan, ya. Ini sampai sini, kemudian ya. Jadi kalau dipotong-potong kelihatan bahwa yang ini, yang ini, yang ini, ya. Ini adalah RAM 4 alamat, ya. RAM 4 alamat, ya. Kemudian yang di sini kosong, 8 alamat, ya. Yang sini kosong, 8 alamat, yang di sini RAM 4. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Ya. Jadi Anda perhatikan bahwa RAM-nya 4 alamat, yang kosong 8 alamat, ya. RAM 4 alamatnya ada 2. Yang pertama dimulai dari 0000 berakhir di 0011, ya. Oke, ada diskusi sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada diskusi? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, tentu saja saya akan memilih komponen mana yang paling mudah, tentu saja saya akan memilih RAM A. Sekali lagi kenapa saya pilih itu, posisi saya sebagai sumber belajar. Tapi Anda boleh memilih alamat manapun. Sekali lagi, karena saya sebagai sumber belajar, saya akan memilih cara yang paling mudah dipahami. Tentu saja saya akan memilih RAM A, ya. Sekali lagi tentu saja saya akan memilih RAM A, ya. RAM A itu maksimum 8 alamat, dibutuhkan 16 alamat, ya. Sehingga jawabannya sekali lagi ada banyak jawaban yang valid. Sekali lagi ada banyak jawaban yang valid. Saya memilih jawaban yang paling mudah dipahami, ya. Dan tentu saja saya akan memilih RAM A, ya. Saya pilih RAM A. Jadi jawaban yang A, jawaban yang A, jawaban yang A tentu saja jawabannya saya akan memilih RAM A, ya. Banyaknya berapa? Banyaknya tentu saja saya pilih banyaknya adalah 3 unit RAM
Nah, sekali lagi Anda boleh milih yang lain, ya. Sekali lagi Anda boleh memilih yang lain, ya. Oke. Nah, bagaimana yang C? Ya ini saya jawab dulu, saya memilih 3 buah RAM A, ya. Saya memilih 3 buah RAM A, saya memilih 3 buah RAM A, ya. Yang pertama ini saya taruh sini, yang kedua ini saya taruh di yang nomor 2, ya. Nih, yang ketiga saya taruh di sini. Nah, ini yang ketiga, ya. Sekali lagi, saya memilih RAM A dengan alasan mudah, ya. Kemudian apa? Kemudian saya ambil gunting, ya. Saya ambil gunting, ini saya gunting kakinya. Nah, saya ambil gunting, saya gunting kakinya sehingga menjadi RAM 2 alamat. Demikian juga ini saya ambil gunting, ya. Saya ambil gunting sehingga jadi RAM 2 alamat. Sementara yang ketiga itu RAM betul-betul RAM 8 alamat, ya. Yang atas dan bawah itu RAM 2 alamat. Yang di tengah itu RAM 3 alamat, ya. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada? Bisa lanjut? Bisa ya? Nah, Anda perhatikan bahwa saya lanjutkan, ya. Saya hapus-hapus yang tidak perlu, ya tidak membingungkan. Saya hapus-hapus yang tidak perlu, ya, oke. Jadi Anda lihat, ini saya hapus, ya, supaya tidak perlu. Nah, gambarnya jadinya seperti ini, ya. Oke, jadi bukan persoalan sulit, tentu saja tinggal menghubungkan, ya. Saya hubungkan yang merah, nih, kena ini. Kemudian A0 juga kena A0. Kemudian A0 kena A0. Mengakses RAM 1, RAM A1, RAM A2, ya. Gambarnya jadi seperti itu, ya. Jadi mengakses RAM A1, mengakses RAM A2, mengakses RAM yang bawah jadinya kondisinya seperti itu. Semuanya diakses bareng-bareng. Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua, Anda bisa lihat, ya. Mengakses RAM A atas, mengakses RAM A tengah, mengakses RAM A bawah. Nih gambarnya. Oke, ada diskusi, ada pertanyaan? Bisa lanjut? Saya? Dan kemudian tentu saja saya pakai ya pink, karena ini enggak ada pasangannya ya oke, ya. Ini yang pink, selesai sudah. Oke, ya. Masih ada tersisa satu kaki di sini CE, di sini juga ada CE, di sini juga ada CE. Dia baru aktif kalau dia dikasih low, dia baru aktif kalau dia dikasih low, ya. Tentu saja Anda perhatikan, ya. Ini saya hapus.
ya. Jadi sebetulnya kalau penjelasan minggu yang lalu, kalau Anda capture, Anda screenshot, maka RAM yang ini sebetulnya alamatnya adalah di 00, aduh, sorry. RAM yang di sini sebetulnya alamatnya ada di, saya perbesar supaya kelihatan. Jadi alamatnya di sini ada di 00XX, ya. Sementara yang di sini alamatnya ada di 11X, ya. RAM yang di sini alamatnya ada di 00XX, alamatnya yang di bawah ada di 11XX kalau Anda perhatikan ini. Berapapun nilai A1, A0, selama dia ada di 00, dia aktif. Sementara yang di bawah, berapapun A0, A1, selama A2, 3-nya adalah 11, maka dia aktif. Ya. Sehingga dengan demikian, ya, supaya gambarnya tidak ruwet, Anda lihat, ya, daripada ngambil gate, saya pakai notasi saja, ya, Yang di atas 00 supaya 0, 00, dua-duanya 0, baru 0, maka dia adalah OR, ya. Nah, ini adalah gate OR. Sekali lagi ini adalah gate OR, ya. Jadi ini adalah gate OR. Daripada gambar terlalu lama, saya tulis ini adalah gate OR, ya. Gate OR, ya. Jadi ini adalah gate OR, ya. Keluarannya let, ya. Keluarannya adalah OR, gitu ya. Keluarannya adalah OR. Masukannya apa? Masukannya adalah A2 dan A3. Nih, masukannya A2. Satu lagi masukannya adalah A3. Ya, jadi Anda perhatikan. Jadi itu adalah untuk RAM A yang atas atau alamat mulai 0000. Sementara yang di bawah, satu-satu yang menyebabkan 0, tentu saja itu adalah NAND. NAND itu syaratnya dua-duanya 1 baru dia 0. Makanya di sini daripada saya gambar gate, saya pakai notasi saja. Nah, ya. Ini adalah NAND. Ya. Ini adalah NAND. Ya. Ini NAND. Oke. Tuh. Oke, saya gambar besar. Ya. Dan supaya enak, ya, ini oke. Masukannya apa? Masukannya adalah satu berasal dari sini, ya. Satunya lagi berasal dari sini. Jadi gambarnya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan?
Sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Baik, kalau tidak ada, ini kuis 7, waktunya lebih kurang 10 menit ya, waktunya lebih kurang 10 menit. Apa kuis nomor 7 kalau Anda memahami penjelasan saya, kaki CE-nya RAM yang di tengah, kaki CE-nya RAM yang di tengah, ini sekali lagi, kaki CE-nya RAM yang di tengah, ini belum terhubungkan. Nah, pertanyaannya adalah dihubungkan ke mana? Gambarkan rangkaiannya. Waktunya paling lama 10 menit, sampai jam 9.02.
Oh, ya ya ya. Ya, ya, sudah saya aktifkan. Jadi silahkan dijawab, silahkan dijawab, ya. Waktunya tidak lebih dari 4 menit. Jadi sampai jam 9.20. Kapankah RAM A3 RAM A3 kapankah RAM A3 aktif? Silahkan dijawab. Waktunya tidak lebih dari 09.20. Baik, waktunya sudah habis. Jadi bagi Anda yang mengirimkan setelah jam ini, maka saya anggap tidak mengirimkan jawaban. Tentu saja jawabannya mudah, ya, jawabannya amat sangat mudah, ya. Kapankah RAM 3 aktif? Kapankah RAM 3 aktif? Jawabannya adalah ketika ketika CE low. Nah, ketika CE low. Kemudian akan muncul pertanyaan, kapankah kapankah ya, oke saya perbesar dulu, ya. Akan muncul pertanyaan ikutan, ya. Kapankah CE low? Akan muncul pertanyaan ikutan. Kapankah CE low? Akan muncul jawaban, bila dan hanya bila A2 high dan A3 high. Jadi harap difahami ini. Kapankah RAM A3 aktif? Jawabannya adalah ketika CE low. Muncul pertanyaan ikutan, kapankah CE low? Jawabannya adalah karena di situ ada NAND gate, maka jawabannya adalah bila A2 dan A3 high. Jadi secara ringkas jawabannya adalah kapankah RAM A3 aktif? Jawabannya adalah ketika
A2 high dan A3 high. Itu jawabannya, ya. Pertanyaan yang sama bisa dilontarkan untuk kapankah RAM A1 aktif, ya. Nih, jadi pertanyaan yang sama akan muncul kapankah RAM A1 aktif? Silahkan Anda jawab sendiri, ya. Tapi yang penting kuis nomor 9, ya. Ini kuis nomor 9, ya. Kuis nomor 9. Sekali lagi, kuis nomor 9. Saya taruh sebelah sini. Kuis nomor 9, ya. Kuis nomor 9. Ya, ini kuis nomor 9. Apakah RAM A2 aktif bila kaki CE diberi, ya, bila kaki CE diberi VCC, ya. Jadi apakah RAM A2 aktif, ya, apakah RAM 2 aktif bila kaki CELO diberi VCC, ya. Bila kaki CELO, ya, diberi VCC. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit, paling lama. Jadi pertanyaannya apakah RAM A2 aktif? Apakah RAM 2 A2 aktif bila kaki CE diberi VCC? Ya, waktunya 5 menit.
Baik, waktunya sudah habis, jadi Anda yang mengumpulkan lewat ini saya abaikan, ya. Anda perhatikan bahwa kuis nomor 9, bagi Anda yang menjawab tidak aktif, ya. Sekali lagi, kuis nomor 9, bagi Anda yang menjawab tidak aktif, sekali lagi saya ulang, untuk kuis nomor 9, bagi Anda yang menjawab tidak aktif, silahkan bandingkan dengan jawaban Anda nomor 7. Ya. Kuis nomor 9, bandingkan dengan jawaban Anda nomor 7. Mengapa? Karena kebanyakan nomor 7, kebanyakan nomor 7 ininya ditarik ke arah VCC. Silahkan Anda lihat sendiri. Ya. Jadi kalau itu diberi kaki CE diberi VCC, RAM A2 tidak pernah aktif. Silahkan Anda lihat jawaban Anda. Ya. Jadi ketika kaki CE-nya RAM A2 diberi VCC, maka apa? Maka tabel di sebelah kanan ini menjadi tidak terpenuhi. Mengapa? RAM A2 tidak pernah aktif. Jadi kalau kaki CE diberi VCC, sesuai jawaban nomor 9, maka RAM 2 tidak pernah aktif. Padahal dari tabel ini, berapapun nilai A1 A0-nya, selama dia kondisinya seperti ini, dia akan aktif. Jadi kelihatan sekali bahwa kuis nomor 7 itu masih modelnya masih tebak-tebakan, masih hafalan, pemahamannya masih rendah. Jadi bersiap-siap bahwa yang lulus hanya sebagian kecil. Tugas saya memberitahu, bukan memberi nilai. Selama Anda tidak berlatih, selama Anda modelnya tebak-tebakan, nilai saya juga nilai tebak-tebakan, gitu ya. Jadi yang perlu saya ingatkan seperti itu. Saya siap ditegur oleh kadep, saya siap ditegur oleh dekan, ya. Dan saya siap ditegur oleh rektor, dosen killer, banyak yang nggak lulus gitu ya. Karena apa ya? Karena Anda memang tidak tahu, jadi nggak berhak dapat nilai. Tugas saya memberitahu, bukan memberi nilai. Kalau Anda tahu bonusnya nilai. Baik, sehingga jawabnya soal nomor 7. Ini saya jawab nomor 7. Ya. Saya jawab nomor 7. Tentu saja jawaban nomor 7. Ya. Jawabannya bagaimana? Saya males gambar gate, tapi saya tulis saja pakai sama dengan yang tadi. Nah, nih. Ya. Ini masuk ke sini. Ya. Gate-nya namanya apa gate-nya? Ya, kalau Anda sudah pernah belajar rangkaian digital, gate-nya namanya adalah XNOR. Ya. Jadi bukan XOR tapi XNOR. Masukannya apa? Masukannya inputannya adalah dari A2 dan A3. Nah, masukannya dari A2 dan A3. Nah, ini masukannya seperti ini. Ya, jadi Anda perhatikan masukannya seperti itu. Ada diskusi sampai di sini? Maaf Pak, izin bertanya. Jadi Iya, sebelumnya, monggo, kenapa? jadi sebelumnya saya ngiranya itu Silakan, Pak, kalau silakan. misalnya dia kosong, berarti dia itu nggak bisa diakses atau tidak aktif gitu Pak. Jadi ternyata kalau misalnya dia kosong itu dia harus tetap aktif gitu ya Pak? Lah ini Anda lihat nih, tabel kebenaran. Terus tabel di sebelah kanan itu A3, A2, A1, A0 kan saya susun itu. Iya Tabel Pak. sebelah kanan itu kan ada tabel kebenaran kan? Iya. Anda lihat sendiri bahwa kalau kondisinya 00, 00, 00, 00, berapapun A0, A1-nya dia mengakses RAM A1. Kalau kondisinya 11, berapapun nilai A0, A1-nya dia akan mengakses RAM A3. Nah, ini kan
gambar memory map itu kalau diterjemahkan jadi angka-angka kan seperti ini. Ya, tadi kan ada gambar memory map kan? Saya beri tanda panah warna merah ke arah sini. Kan gitu untuk Mbak Kesia. Iya, Pak. Jadi sebenarnya Ya. saya udah paham tuh Pak, yang di tengah itu tuh bentuknya seperti itu, yang angka-angka itu. Cuman kenapa yang tadi kenapa saya bisa salah yang nyambung ke VCC karena saya mikirnya itu tuh ada tapi nggak bisa diakses karena dia kosong gitu Pak. Ternyata Siapa yang mengatakan kosong? Siapa yang mengatakan kosong? Kan tabel ini nggak terpakai. Sekarang kalau mau saya pakai kan kondisinya seperti ini. Kalau saya mau mengosongkan Mbak Kesia, kalau saya mau mengosongkan, Anda perhatikan, kalau saya mau mengosongkan, saya tinggal ambil gunting saja. Saya gunting. Nah, ini saya gunting. Nah, saya gunting udah jadi kosong nih, nggak ada RAM-nya nih. Ini kalau saya mau mengosongkan, Mbak. Ya, bisa dipahami ya. Jadi konteks pertanyaannya nomor 7, konteks pertanyaannya nomor 7 itu sesuai dengan truth table yang di sebelah kanan gitu ya. Oh iya, Mudah-mudahan bisa Makasih dipahami. banyak ya, Pak. Oke. Oke, ya. Yang penting pemahaman, Mbak, jangan dihafalkan. Makanya kenapa saya berikan latihan setelah selesai kuliah itu supaya Anda mau berlatih tidak berlepan ya. Tapi ketika soal UAS itu adalah soal-soal putus. Udah nyambung lagi, Dok? Halo, apakah udah terkoneksi lagi? Halo? Sudah masuk, Pak. Oke, sudah ya. Oke, tempat saya. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Mbak Kesia tadi, kalau memang betul-betul pengen dikosongkan, ya, maka ya tinggal dihapus saja kosong sudah. Ini memang betul-betul kosong, ya. Tapi konteks pertanyaan nomor 7 tadi ada memory map seperti ini, yang saya tanyakan adalah kalau pengen mengaktifkan RAM 1 seperti ini, pengen mengaktifkan RAM 3 seperti ini. Kalau saya pengen mengaktifkan RAM 2 bagaimana? Nah ini. Ini soalnya seperti itu ya. Kan sekali lagi untuk Mbak Kesia, tinggal RAM 2-nya dicopot, ininya biarkan saja, nggak apa-apa. Ya. Oke. Misi, Pak. Ada lagi yang perlu Oke, ya. Mungkin maksudnya Cesia tadi, Pak, yang ini, Pak. Yang gambarnya Bapak tadi, yang ini saya kirim di WA. Mungkin dikira Bentar, saya lihat ya. Mungkin dikira harus dikosongkan itu karena ada gambar yang awal tadi, Pak. Oh ya, itu kalau itu ya, mohon maaf ini Mas siapa yang kirim nih, nggak ada namanya nih, yang kirim gambar itu. Saya, Ya, Pak. itu kalau konteks soalnya saya kaitkan dengan memory map. Yang soal pertama tadi ya, soal nomor 1 dan nomor 6 kalau enggak salah ya. Jadi kalau soal nomor 7 itu dikaitkan dengan konteks nomor 1 dan nomor 6, jawabannya ya. Jawabannya memang seperti itu. Kalau soalnya tadi kami mengiranya masih terkaitkan sama gambar yang itu, Pak. Makanya semuanya masukin ke VCC. Oke. Ya, saya memaklumi ya. Saya memaklumi kalau Anda menjawab seperti itu. Oke, enggak apa-apa. Tapi yang saya harapkan adalah saya punya gambar seperti ini ya. Kemudian kan tadi sudah saya tulis ada RAM A1, RAM A2, RAM A3 ya. Kemudian saya nanyanya adalah bagaimana kalau saya pengen mengakses RAM A2 gitu ya. Tapi kalau terjadi miskomunikasi sementara Anda jawabannya mengira bahwa soal nomor 7 itu masih berkaitan dengan gambar memory map seperti soal nomor 1 atau nomor 6 tadi, ya saya bisa terima, nggak apa-apa. Tapi yang penting Anda paham ya fungsinya
fungsinya apa namanya? Fungsinya OR, XNOR dan NAND Anda harus paham ya fungsinya ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa saya pakai lingkaran merah saja. Saya pakai lingkaran merah ya. Nah, nih. Jadi ada OR, ada XNOR, ada NAND ya. Yang di dalam lingkaran merah itu, ya, namanya adalah address decoder. Ya. Jadi namanya address decoder, ya. Nah, untuk menghindari kerumitan rangkaian, ya, ya, sekali lagi untuk menghindari kerumitan rangkaian, Anda perhatikan gambarnya, ya. Gambar address decodernya seperti ini, ya. Jadi gambar address decodernya seperti ini. Nah, gambar address decodernya seperti ini, ya. Kemudian ini address decoder, saya tulis dulu, ya. Ini namanya address decoder. Ya, ini address decoder. Ya, address decoder ini, ya. Kemudian masukannya apa? Masukannya yaitu hanya satu, ya, 2. Ini masukannya, ya. Di sini ada A0, sorry, berapa tadi? A2 ya. Di sini ada A2. Di sini ada A3, ya. Keluarannya, nih keluarannya. Nih, 1, 2, 3, ya. Ini untuk menghindari kerumitan rangkaian. Di sini dituliskan RAM A1. Di sini dituliskan RAM A2. Ya. Di sini dituliskan RAM A3. RAM A1 tadi aktif kalau dia apa tadi? OR kan ya? Kalau dia OR. Jadi di sini dituliskan 00XX. Ya. Sementara di sini dituliskan XOR, ya. XOR berarti dia 01 atau 10. Sementara di sini dia dituliskan 11XX. Nah, gambarnya apa? Gambarnya yang tadi itu. Ya, gambarnya yang di dalam, ya, gambarnya yang di dalam. Gambarnya yang di dalam tadi OR, ada OR, ya. Sorry. Ya. Jadi gambarnya yang di dalam itu ada OR yang tadi itu, yang di sebelah sini ada XOR, di sebelah sini ada NAND, gitu ya. Jadi ini untuk menghindari kerumitan rangkaian cukup ditulis notasinya saja, ya. Jadi cukup ditulis notasinya address decoder, gitu ya. Kemudian di sana ada 00XX, ada 01XX. Aduh. Oke, ada diskusi barangkali? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tugas terakhir untuk semester ini, tugas terakhir karena minggu depan sudah kuliah terakhir kalau tidak ada perubahan. Sekali lagi minggu depan adalah kuliah terakhir kalau tidak ada perubahan gitu ya. Makanya ini merupakan tugas terakhir ya. Dan saya harap dikumpulkan hari Senin sebelum jam kuliah. Ya. Silahkan dilihat di layar. Silahkan lihat di layar. Ya. Silahkan dilihat di layar. Share. Saya menggunakan datasheet yang nyata. Sekali lagi saya menggunakan datasheet yang nyata. Ini datasheet yang nyata. Mudah-mudahan kelihatan. Ya. Saya menggunakan datasheet yang nyata. Ya.
Sudah kelihatan ya? Jadi saya menggunakan datasheet yang nyata gitu ya. Saya menggunakan datasheet yang nyata. CPU-nya saya gunakan Z80. RAM-nya saya gunakan CY7C148. ROM-nya saya gunakan AT27C berapa itu? Kelihatan. Kecil ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi sekali lagi Z80-nya saya gunakan seperti itu. Z80-nya saya gunakan, CPU-nya saya gunakan Z80, RAM-nya saya gunakan CY7C148, ROM-nya saya gunakan AT27C2048. Gitu ya. Nah, kemudian supaya tidak membingungkan Anda, kaki-kaki yang tidak dipakai saya hapus ya. Z80-nya sudah saya hapus. RAM-nya belum saya hapus, ini saya hapusi satu-satu yang tidak diperlukan. Supaya apa? Supaya gambarnya nanti tidak ruwet ya. Kaki-kaki yang tidak diperlukan saya hapus ya. Kaki-kaki yang tidak saya perlukan saya hapus. Ya. Nah, jadi kaki-kaki yang tidak diperlukan saya hapus supaya gambarnya tidak ruwet. Sekali lagi, ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Oke. Kemudian ini juga saya hapus. Ya. Sekali lagi yang tidak diperlukan saya hapus. Supaya apa? Supaya tidak membingungkan. Silahkan lihat data sheet asli. Kalau Anda kurang jelas gambarnya, ini sengaja saya pakai komponen nyata. Ya. Oke. Jadi hanya ada kaki address bus, data bus, dan chip select. Ada address bus, data bus, dan chip select. Ya. Ini memory map-nya. Memory map-nya seperti ini. Ya. Memory map-nya seperti ini. Oke. Saya pasang misalnya saja. Nah. Nih. Sama di sini. Misalnya saja. Ya. Jadi di sini ada RAM 2 kilo. Ada RAM 2 kilo. Di sini ada ROM. Ada ROM 11 kilo. Ya. RAM 2 kilo berakhir di FFFF hex. Sementara ROM 16 kilo berawal di 0000 hex. Ya. Dan yang ini adalah kosong. Ya, area kosong. Ya. Nih. Oke. Soalnya adalah nomor satu. Nomor satu adalah berapa banyak, ya, berapa banyak RAM yang diperlukan. Yang nomor dua adalah berapa banyak ROM yang diperlukan. Ya. Yang nomor tiga tentu saja gambarkan rangkaiannya. Ya. Nah ini. Ketiga adalah gambarkan rangkaiannya. Ya. Seperti biasanya, jawaban ditulis tangan. Ya. Kemudian difoto atau di scan. Ya. Kemudian biasanya dikirim ke mailbox saya.
sebelum hari Senin. Ya, sebelum hari Senin jam kuliah maksud saya. Ya. Jadi ada RAM 2 kilo berakhir di FFFF hex. Ada ROM 16 kilo berawal di 0000 hex. Kemudian tengahnya kosong. Jadi kalau Anda hitung yang kosong ada sejumlah 16 ditambah 2, 18. Total yang bisa diakses 80 ada 64. Berarti total yang kosong ada 46 kilo kosong. Oke. Ada diskusi? Barangkali ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya harapkan sebelum kuliah hari Senin minggu depan, tugas sudah dikumpulkan, gitu ya. Dan tentu saja kalau sudah tidak ada pertanyaan atau diskusi yang perlu, saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Saya langsung meninggalkan arena. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya, keluar.